Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyatuhal akhwat, a'azzakunallah. Pada kesempatan di pelajaran adab, kesempatan kali ini kita masuk kepada adabul masjid. Adab yang terkait dengan masjid. Yang pertama, adab yang terkait dengan masjid adalah ad-du'a'u, berdoa athna'a al-dhahabi ilal masjid, ketika pergi ke masjid. Di hadis Ibnu Abbasin, karena hadisnya sahabat Abdullah Ibnu Abbas, berkata sahabat Abdullah Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila salati qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar untuk menunaikan salat menuju ke masjid, beliau membaca Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya. Wa fi lisani nura, dan pada lisanku cahaya. Waj'al fi sam'i nura, dan jadikanlah pada pendengaranku cahaya. Wa fi basari nura, dan pada penglihatanku cahaya. Waj'al min khalfi nura, dan jadikanlah dari belakangku cahaya. Wa min amami nura, dan dari depanku cahaya. Waj'al min fawqi nura, dan jadikanlah dari atasku cahaya. Wa min tahti nura, dan dari bawahku cahaya. Allahumma a'tini nura, ya Allah, berikanlah kepadaku cahaya. Jadi ini doa ketika berangkat menuju masjid. Lalu kemudian adab yang kedua adalah al-mashyu ila salati bisaqinatin wa waqarin. Berjalan menuju masjid untuk menunaikan salat bisaqinatin, dengan tenang, wa waqarin, dan penuh kewibawaan. Artinya tidak tergesa-gesa apalagi sampai lari-lari. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis salatu, apabila dikumandangkan iqamah, fala ta'tuha wa antum tas'auna, maka janganlah kalian mendatanginya sedangkan kalian seperti orang yang sa'i, berlari-lari. Wa'tuha wa antum tamshuna, ya, datangilah sedangkan kalian dalam keadaan berjalan. Wa alaikumus sakinata, dan ya hendaklah kalian dalam keadaan tenang. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati maka salatlah. Artinya kalau kita masih mendapatkan salat secara utuh seluruhnya, ya alhamdulillah. Wa ma fatakum fa'atimmu, yang ketinggalan maka sempurnakanlah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan agar supaya mendatangi salat dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa. Dan itu juga nanti akan mempengaruhi kekhusyuan. Yang ketiga, ad-du'a'u inda dukhulil masjidi. Berdoa ketika masuk masjid. Wa inda al-khuruji minhu, dan ketika keluar masjid. Fayustahabbu, dianjurkan, maka dianjurkan lidakhili, bagi orang yang masuk masjid, ayyadkhula birijlihil yumna, dia masuk dengan melangkahkan kakinya yang kanan terlebih dahulu. Thumma yusalli 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Thumma yaqulu, kemudian dia membaca, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Wa idza kharaja, apabila dia keluar, yakhruju birijlihil yusra, dia keluar dengan kaki, melangkahkan kaki kirinya terlebih dahulu. Thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yaqul, kemudian mengatakan atau mengucapkan, thumma yaqulu, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon kepadamu anugerahmu, ya. Memohon kepadamu dari anugerahmu. Lalu kemudian selanjutnya yang keempat, yustahabbu, dianjurkan, ada'u tahiyatil masjidi indad dukhuli. Dianjurkan menunaikan salat tahiyatul masjid, ya, tatkala masuk masjid. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjida falyarka rak'ataini. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka salatlah 2 rakaat qabla ayyajlisa, sebelum dia duduk. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Yang kelima, an-nahyu anil bai'i wasyira'i. Dilarang jual beli, wa insyadid dhallati, dan mencari barang yang hilang, fil masjidi, di dalam masjid. Biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum man yabi'u, apabila kalian melihat orang yang menjual, au yabta'u, atau dia membeli, fil masjid, di masjid, faqulu, maka ucapkanlah, la arbahallahu tijarataka. Ya Allah tidak akan memberikan keuntungan pada perdaganganmu. Wa idza ra'aitum, dan apabila kalian melihat, man yanshudu fihi dhallatan, yang mencari barang hilang. Jadi dia teriak-teriak, siapa yang lihat barang saya? Dia di masjid. Faqulu, maka ucapkanlah, la raddallahu 'alaika dhallataka. Allah tidak akan mengembalikan barang hilangmu. Jadi masjid bukan dibangun untuk dia jual beli atau tadi orang cari-cari barang hilang. Ya maksudnya kalau cari barang hilang dia tidak diperkenankan dia berteriak di masjid dan seterusnya. Adapun dia mendatangi, kalau kayak sekarang pengurus masjid dan seterusnya, lalu pengurus masjid yang mencari, ya itu diperkenankan. Yang keenam, an-nahyu an huduril masjidi liman akala thawman au basala. Larangan mendatangi masjid bagi orang yang memakan thawman au basalan. Ini bawang, ya. Jadi sejenis apa ya, bawang. Au liman lahu raihatun karihatun, atau yang mempunyai apa? Bau yang tidak sedap. Ya karena mengganggu. Ya mengganggu orang-orang yang datang, yang hadir di masjid dengan bau yang tidak sedap tadi. Naam. Jadi thawman ini adalah
bawang putih. Sedangkan basalan ini adalah bawang merah. Ya, thaum bawang putih. Ya, adapun basal adalah bawang merah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, pokoknya bau-bau yang tidak sedap ya. Bau-bau yang tidak sedap ya, ini tidak diperkenankan seseorang ya, termasuk apalagi ya bau badannya ya. Apalagi bau badannya. Sehingga apabila seseorang ingin masuk ke masjid ya hendaknya dihilangkan bau yang tidak, apalagi ya bau rokok dan seterusnya yang mengganggu. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala thawma, siapa orang yang memakan bawang putih, wal basala, dan bawang merah, wal karatha, dan al karath ini ya ini daun bawang ya. Fala yaqrabanna masjidana, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Fa innal malaikata, karena sesungguhnya para malaikat, tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat merasa tidak nyaman dengan bau tersebut, sebagaimana para manusia juga nggak nyaman, nggak senang dengan bau tersebut. Jadi as-saum bawang putih, al-basal bawang merah, dan al-karath adalah daun bawang. Wa yulhaqu bidzalika, dan disamakan dengan bawang putih, bawang merah, dan juga daun bawang, ad-dukhanu, rokok, warwaihul karihatu, dan bau-bau yang tidak sedap, allati tanba'itsu minal jasadi, yang muncul dari badan, bau badan, awil malabisi, atau bau dari pakaian, bau tidak yang dari pakaian, maka dianjurkan menggunakan wangi-wangian. Yang ketujuh, an-nahyu 'anil khuruji minal masjid ba'dal adzani, larangan keluar dari masjid setelah adzan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza adzanal muadzinu, apabila muadzin sudah mengumandangkan adzan, fala yakhruj ahadun, maka janganlah dia keluar hatta yusalliya, sampai dia salat. Maksudnya ini tanpa ada hajat ya. Kalau memang karena batal wudunya ya dia keluarlah wudu lagi. Kenapa ini dia dilarang untuk keluar dari masjid setelah adzan ya, agar supaya tidak ketinggalan salat. Tapi apabila dia keluar karena memang ada kebutuhan ya, makanya dia boleh kalau untuk berwudu lagi karena batal. Yang kedelapan, adamul mururi baina yadayil musalli, tidak jalan di hadapan orang yang sedang salat. Ya, tidak berjalan di depan orang yang sedang salat. Wastihbabu ay ya'khudhal musalli sutratan lahu, dan dianjurkan orang yang salat menjadikan sutroh di depannya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli
madza alaihi, kalau seandainya orang yang berjalan di depan orang yang sholat dia tahu dosanya, lakana ay yaqifa arba'ina, maka dia berdiri selama 40, ini enggak disebutkan di hadis apa 40 tahun atau 40 bulan, 40 hari. Khairan lahu, lebih baik baginya, min ayyamurra baina yadayhi, daripada lewat di depan orang yang salat. Ya kalau apa? Di depannya ada sutra, dia lewati depan sutranya tidak masalah. Yang kesembilan, ada muttikhadil masajid turuqa. Masjid tidak dijadikan seperti jalan, hanya orang lewat saja, tapi tidak salat. Ya, jadi masjid dia masuk lewat, tapi tidak salat, hatta tahiyatul masjid saja tidak. Qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidul masajida turuqa. Janganlah kalian menjadikan masjid-masjid seperti jalan. Artinya hanya lewat saja, tapi tidak ada salat. Illa lidzikrin aw salatin, kecuali masjid dijadikan sebagai tempat zikir atau salat. Yang ke-10, adamu raf'is sauti fil masjid. Tidak mengeraskan suara di dalam masjid. Wa tashwisi 'alal musallina, dan tidak mengganggu orang yang salat. Wa yadkhulu fit tashwisi 'alal musallina, dan masuk ke dalam mengganggu orang salat adalah tarkul hati fil jawali maftuhan athna'a salati. Termasuk membiarkan apa di sini? Al-hati fil jawal, handphone, maftuhan dalam keadaan berdering. Terbuka, maksudnya ini berdering ketika sholat. Jadi handphonenya berdering bunyi ketika sholat, dia biarkan. Ini termasuk mengganggu, nggak boleh. Ya termasuk membawa anak-anak kalau sampai mengganggu. Kalau anaknya memang ditaruh di sebelahnya tidak mengganggu, tidak ada masalah. Yang ke-11, alla tatatayyab al-mar'atu wa tatazayyana 'inda khurujiha lil masjid. Wanita tidak boleh memakai wangi-wangian dan berhias ketika keluar masjid. Jadi dia pakai sesuatu yang hanya meredam bau badannya saja, tutup auratnya, boleh menuju masjid. Tapi kalau sampai pakai wangi-wangian tidak boleh. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza syahidat ihdakunna al-masjid, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, fala tamassa thiban, maka janganlah dia memakai wangi-wangian. Di hadis riwayat Imam Muslim. Yang ke-12, alla yamkuthal junub wal haidhu wan nufasa'u fil masjid. Orang yang junub, wanita yang haid, nifas, tidak boleh diam di masjid. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala junuban illa 'abiri sabilin. Dan juga tidak boleh orang yang junub di masjid kecuali yang 'abiri sabilin, dia lewat saja. Hatta taghtasilu, sampai kalian mandi. Surat An-Nisa ayat ke-43. Wa an Aisyah, dan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha, wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, nawilini al-khamrata minal masjidi. Berikan kepadaku al-khumra, ini semacam selimut dari masjid. Ya artinya ambilkan selimut buat saya dari masjid. Qalat inni haidun, saya haid Rasul. Faqala, Rasul bersabda, inna haidataki laysat fi yadiki. Haidmu bukan di tanganmu. Ya, jadi Rasul minta diambilkan selimut. Ya, lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha beralasan Rasul sedang di masjid. Saya lagi haid Rasul. Ya, haid kan bukan di tanganmu. Nah, ya ayyatuhal akhwat, ini dulu yang ya bisa kita bahas dalam pelajaran adab masjid. Jadi kita cukupkan dulu ini. Kita cukupkan satu aja dulu, satu poin saja dulu. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.